Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, Stanbook 083-2020-0039 dari kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari materi 5 yang berjudul Karakteristik Kelembagaan. Arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. North 1990 membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama, kelembagaan informal, yaitu kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lainnya. Yang kedua, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lainnya. Wolfgang Kasper dan Manfred Streit 1998 membagi kelembagaan berdasarkan yang pertama, kelembagaan internal, yaitu institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Yang kedua, kelembagaan eksternal, yaitu institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu, contohnya regulasi produk pemerintah. Yang pertama, dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama, level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat. Yang kedua, level kelembagaan formal. Menurut Williamson 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan, konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Yang ketiga, tata level kelola, yaitu serangkaian peraturan rule of the game dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian saksi, dan perubahan dari rule of the game. Yang keempat, level kontinu. Perubahan ini berlangsung kontinu sepanjang waktu, mengikuti perubahan intensif ekonomi, harga, alokasi sumber daya, dan tenaga kerja. Yang kedua, teori perubahan institusi. Teori perubahan kelembagaan yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi dibagi menjadi 3 arus pemikiran. Yang pertama, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Yang kedua, Posner, sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan, artinya seseorang atau anggota masih terdorong membuat sesuatu aturan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Yang ketiga, Oliver Williamson, lembaga atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya minimumkan biaya transaksi, perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi, dan dipengaruhi motivasi seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain. Contohnya, pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tetapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Sekian ringkasan
dari materi 5 yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.